Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfir wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat kesehatan sehingga kita masih bisa beraktivitas sampai sekarang ini. Dan tanpa pula kita curahkan salat serta salam kepada Nabi Allah Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang menerang, atau dengan kata lain minazulumat ilan nur. Perkenalkan, nama saya Andi Putri Nabila dengan NIM 2202060015 dari kelas MPI 1A. Saya di sini akan mereview kembali tiga artikel. Artikel pertama, konsep manajemen kelas, masalah dan pemecahannya. Adapun poin pertama yaitu konsep manajemen kelas. Ada beberapa definisi manajemen kelas yang bertolak dari sudut pandang tertentu. 1. Manajemen kelas dipandang sebagai proses untuk mengontrol tingkah laku siswa agar tidak melanggar tata tertib belajar di kelas. 2. Manajemen kelas didasarkan atas pandangan yang bersifat permisif. 3. Manajemen kelas didasarkan atas prinsip-prinsip perubahan tingkah laku. 4. Manajemen kelas dipandang sebagai proses penciptaan iklim sosio-emosional. 5. Manajemen tindakan kelas bertolak dari pandangan bahwa kelas merupakan sistem sosial. Bertolak dari pengertian manajemen kelas di atas, pada dasarnya manajemen kelas adalah seperangkat kegiatan guru yang bermakna menciptakan, mengembangkan, mempertahankan, mengendalikan, dan juga menyembuhkan iklim kelas agar kondusif untuk kegiatan pembelajaran. Adapun poin kedua yaitu ruang lingkup kegiatan manajemen kelas. Ruang lingkup kegiatan manajemen kelas meliputi sejumlah kegiatan guru di kelas dalam melaksanakan pembinaan iklim kelas dari segi proses, kegiatan perencanaan, pelaksanaan, penilaian, dan monitoring. Secara substansial, kegiatan manajemen kelas mencangkup pembinaan. 1. Pembinaan disiplin siswa. Pembinaan disiplin siswa mencangkup pada upaya penekanan aturan dan tata tertib kelas, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. 2. Pembinaan iklim sosial kelas. Pembinaan iklim sosial kelas adalah mengembangkan dan mempertahankan keeratan hubungan sosial yang kerjasama kelas secara harmonis. Yang ketiga, pembinaan iklim sosio-emosional kelas. Iklim sosio-emosional kelas menekankan kajian pada hubungan interpersonal psikologi antara anggota kelas. Iklim sosio-emosional kelas adalah kecenderungan suasana psikologi yang mewarnai hubungan antara siswa di kelas. Sehubung dengan hal itu, tugas manajemen kelas adalah mengembangkan, mempertahankan, dan mengembalikan suasana psikologi kelas yang kondusif. Yang keempat, pengembangan lingkungan fisik kelas. Kondisi fisik kelas meliputi segala sesuatu yang ada di ruang kelas, diantaranya papan tulis seperti itu. Lingkungan kelas juga mencangkup yang pertama itu ruang, waktu, suara, warna, penerapan, dan artefak. Yang adapun poin ketiga yaitu tujuan manajemen kelas. Tujuan umum kegiatan manajemen kelas adalah untuk menciptakan kondisi kelas yang kondusif bagi produktivitas kegiatan pembelajaran. Kondisi kelas yang dimaksud di sini yaitu disiplin siswa, iklim sosial kelas, iklim sosial emosional, dan lingkungan fisikal kelas. Adapun efektivitas dan produktivitas kondisi kelas dapat diukur berdasarkan kriteria. Yang pertama itu kelancaran, yang kedua keoptimalan hasil belajar yang dicapai anak. Adapun selanjutnya yaitu tujuan khusus manajemen kelas. Yang pertama itu untuk menciptakan tumbuhnya perilaku disiplin siswa. 2. Menciptakan iklim sosial kelas yang kondusif dan dinamis. Ketiga, untuk menciptakan iklim sosial emosional kelas yang kohesif. Yang keempat, untuk menciptakan lingkungan fisikal yang kondusif. Adapun poin keempat yaitu sifat manajemen kegiatan kelas.
Sifat kegiatan manajemen kelas meliputi prevensi dan kuratif. Kegiatan yang preventif berarti tindakan pencegahan atau berjaga-jaga agar tidak sampai terjadi masalah yang mengganggu efektivitas dan produktivitas iklim belajar anak. Oleh karena itu, manajemen kelas yang bersifat preventif adalah seperangkap kegiatan guru yang diarahkan untuk mencegah terjadinya gangguan terhadap efektivitas dan produktivitas iklim belajar anak, yang aktualisasinya berupa kegiatan guru yang berkaitan dengan perkembangan dan pertahanan ketertiban kelas, kondisi sosial kelas, kondisi sosio-emosional kelas, kebebasan anak untuk berekspresi, dan keuntungan organisasi kelas. Adapun poin kelima yaitu fungsi manajemen kelas. Fungsi manajemen kelas itu ada 3, yaitu fungsi pengembangan, fungsi pemecahan masalah kelas. Dalam memecahkan masalah kelas adapun pendekatan tanpa teori, yaitu pendekatan larangan dan anjuran tidak berangkat dari dasar teori yang empiris dan teruji. Pendekatan ini berisi larangan dan anjuran bagi guru dalam memecahkan masalah, misalnya jangan menegur siswa di hadapan teman-temannya. Adapun berdasarkan teori, yaitu pendekatan pengubahan tingkah laku, ada beberapa teknik pengubahan dan pembentukan tingkah laku yang dapat diterapkan guru untuk memecahkan masalah iklim pembelajaran. Adapun selanjutnya yaitu teknik identifikasi masalah kelas. Untuk pemecahan masalah iklim pembelajaran dapat mengikuti langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama itu menentukan masalah, yang kedua menentukan alternatif, yang ketiga mengevaluasi alternatif, yang keempat menetapkan alternatif, yang kelima mengaplikasikan teknik pemecahan yang terbaik, yang keenam mengevaluasi efektivitas pemecahan masalah. Selanjutnya yaitu artikel kedua dengan judul Konsep Manajemen Kelas dan Implikasinya dalam Pembelajaran. Pendidikan guru di Indonesia menggunakan pendekatan PGBK, yaitu pendidikan guru berdasarkan komputer. Melalui lembaga ini diharapkan para lulusannya memiliki kompetensi yang meliputi pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan merumuskan kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang guru, yaitu yang pertama, menguasai bahan ajaran, yang kedua, mampu mengelola proses belajar mengajar, yang ketiga, mampu mengelola kelas. Adapun poin kedua yaitu manajemen kelas dalam pembelajaran. Proses pembelajaran adalah suatu usaha untuk membuat siswa belajar, sehingga situasi tersebut merupakan peristiwa belajar, yaitu usaha untuk terjadinya perubahan tingkah laku dari siswa. Kemampuan mengelola kelas yang dimiliki oleh seorang guru karena pembelajaran adalah proses bantuan siswa belajar yang ditandai dengan perubahan perilaku, baik dalam aspek kognitif maupun psikomotorik. Proses pembelajaran akan selalu berlangsung dalam suatu adegan kelas. Adegan kelas itu perlu diciptakan dan dikembangkan menjadi wahana bagi berlangsungnya pembelajaran yang efektif. Hal ini tentu saja harus didukung oleh kemampuan guru dalam mengelola kelas. Yang ketiga yaitu berbagi pendekatan, teknik disiplin, dan kontrol kelas. Menurut Binks and Telfer, guru dapat memiliki pendekatan yang berada pada dua kubu yang bersifat ekstrim. Adapun pendekatan pertama yaitu Student Decision, suatu keputusan yang ditekankan pada aturan guru dalam menciptakan lingkungan belajar. Yang ketiga yaitu Law Student Decision, siswa diberi banyak pilihan dan kesempatan dalam menentukan pengalaman belajar yang akan diperolehnya melalui otonomi yang maksimum. Selanjutnya kita akan menyimak berbagai pendekatan pengelolaan kelas yang diungkapkan Sayorno secara sederhana, yaitu pendekatan kekuasaan, pendekatan ancaman, pendekatan kebebasan, pendekatan resep, dan pendekatan pengajaran. Jadi dapat kita simpulkan bahwa proses pembelajaran akan selalu berlangsung dalam suatu adegan kelas. Adegan kelas itu perlu diciptakan dan dikembangkan menjadi wahana bagi berlangsungnya pembelajaran yang efektif.
Hal ini tentu saja harus didukung oleh kemampuan guru dalam mengelola kelas. Manajemen kelas selalu dituntut pada setiap sesi pembelajaran. Manajemen kelas berupaya untuk membentengi pembelajaran agar berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan, sehingga mendukung keterampilan tujuan pembelajaran. Lanjut ke artikel ketiga. Yang pertama itu mendefinisikan kelakuan buruk dengan tampilannya. Mendefinisikan kelakuan buruk oleh bagaimana tampilannya hanya memberi kita gambaran perilaku yang tidak lengkap. Misalnya, seorang siswa tidak memiliki tugas adalah masalah kelas umum. Jika mereka tidak memiliki tugas karena alasan yang berbeda, pendekatan kita ubah perilaku mereka mungkin perlu berbeda. Karena dua perilaku terlihat sama, tidak berarti mereka sama. Adapun yang kedua yaitu bertanya, mengapa Anda melakukan itu? Meskipun kami tergoda, bukan ide yang baik untuk bertanya kepada siswa kami, mengapa Anda melakukan itu? Adapun yang kedua yaitu bertanya, mengapa Anda melakukan itu? Meskipun kami tergoda, bukan ide yang baik untuk bertanya kepada siswa kami, mengapa Anda lakukan itu? Misalnya, jika voucher bermain di meja selama pembelajaran kami dan kami bertanya mengapa, ia mungkin mengatakan dengan baik, karena pembelajaran ini sangat membosankan. Untuk menentukan fungsi perilaku, kita perlu belajar apa yang terjadi di kelas sebelum dan sesudah itu terjadi. Informasi ini prosedur pengumpulan disebut penilaian fungsional. Adapun yang ketiga yaitu ketika suatu pendekatan tidak berhasil, cobalah lebih keras. Ketika pendekatan manajemen tidak berhasil, kecenderungan pertama kami adalah berusaha lebih keras. Pendekatan ini lebih efektif, lebih sederhana untuk digunakan dan buat iklim kelas yang lebih positif daripada berusaha lebih keras. Adapun yang keempat yaitu melanggar prinsip-prinsip aturan kelas yang baik. Peraturan kelas memainkan peran penting dalam manajemen kelas yang efektif. Namun aturan saja memberikan sedikit pengaruh terhadap perilaku siswa. Aturan kelas harus sederhana, spesifik, jelas, dan terukur. Karakteristik lain dari aturan yang efektif adalah dinyatakan positif. Aturan yang dinyatakan secara positif adalah aturan laku. Adapun yang kelima yaitu memperlakukan semua perilaku buruk sebagai tidak boleh dilakukan. Ketika siswa berperilaku buruk, seringkali tampak seolah-olah itu adalah masalah motivasi secara eksklusif. Kadang-kadang ini benar. Pada kesempatan itu kita perlu meningkatkan penguatan untuk perilaku yang tepat dan menghilangkannya untuk perilaku yang tidak pantas. Namun beberapa perilaku buruk disebabkan oleh kurangnya keterampilan yang tepat, bukan kekurangannya motivasi. Adapun yang keenam yaitu kurangnya perencanaan untuk waktu transisi. Saat merencanakan hari mengajar kita, perencanaan untuk transisi sering diabaikan, namun sejumlah besar waktu kelas dihabiskan untuk transisi dari satu subjek ke lain atau dari satu tempat ke tempat lain. Tanpa perencanaan yang tepat, transisi dapat menjadi salah satu waktu yang paling membuat frustasi dalam sehari bagi guru. Adapun yang ketujuh yaitu mengabaikan semua atau tidak sama sekali. Kita cenderung mengabaikan untuk ekstrem dengan mengabaikan hampir semua perilaku buruk atau tidak sama sekali. Tidak ada pendekatan apabila efektif. Sebaliknya, abaikan dengan bijak. Yang pertama itu seperti tidak semua perilaku harus diabaikan. Kedelapan yaitu penggunaan dan penyalahgunaan waktu yang berlebihan. Time out terjadi ketika seorang guru menghapus siswa untuk waktu tertentu dari kesempatan untuk menerima penguatan. Time out hanya akan efektif jika pembelajaran seni bahasa lebih merangkas daripada apa yang terjadi di aula yang sering tidak terjadi. Metode yang lebih baik adalah membuat pembelajaran bahasa dan seni yang sangat merangsang dengan menggunakan pembelajaran kooperatif, kegiatan langsung, dan sering merespon siswa. Adapun yang kesembilan yaitu harapan dan konsekuensi yang tidak konsisten. Harapan yang tidak konsisten menyebabkan kebingungan dan frustasi siswa. Konsekuensi yang tidak konsisten mempertahankan perilaku
mempertahankan perilaku yang salah dan bahkan dapat menyebabkan perilaku lebih sering terjadi. Harapan jenis kita mereka dapat mengidentifikasikan dan konsisten meninjau harapan dan aturan latihan membantu membangun rutinitas dan minimalkan potensi. Adapun yang ke-10 yaitu melihat dari kita sebagai satu-satunya manajer kelas. Mengelola perilaku kelas mungkin lebih menantang saat ini daripada sebelumnya. Banyak guru menghadapi ukuran kelas yang lebih besar. Sebagai guru adalah tanggung jawab kita untuk membangun kementerian orang tua guru yang produktif dan positif. Adapun yang ke-11 yaitu menghilangkan hubungan antara instruksi dan perilaku. Kadang-kadang ada hubungan langsung antara pembelajaran kami dan perilaku buruk siswa. Mungkin pembelajaran kita terlalu mudah atau sulit, tidak efektif dan tidak merangsang, yang mana dapat menyebabkan perilaku buruk siswa sebaliknya. Adapun yang ke-12 yaitu mengambil perilaku siswa terlalu pribadi. Ketika kita mengambil perilaku siswa secara pribadi, kita cenderung kehilangan objektivitas kita. Yang ke-12 yaitu mengambil perilaku siswa terlalu pribadi. Ketika kita mengambil perilaku siswa secara pribadi, kita cenderung kehilangan objektivitas kita. Perbaikan manajemen cepat yang jarang berhasil dan menjadi kesal secara emosional yang membutuhkan waktu dan energi dari pengajaran kita. Dalam artikel ini dapat kita simpulkan secara singkat yaitu meninjau kesalahan manajemen perilaku umum yang kita lakukan sebagai guru dan memberikan banyak strategi tentang apa yang harus dilakukan. Kami percaya saran ini akan berguna dan konteks pengembangan dan menerapkan rancangan manajemen perilaku yang komprehensif. Sama sekali tidak saran-saran ini mewakili daftar lengkap strategi yang efektif. Itulah hasil referensi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.